Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Bagaimana kabar Anda? Doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kalaupun kurang sehat, semoga kita tetap bisa merasa bahagia. Sebab kasih setia Allah selalu ada bagi kita yang bersandar pada kemurahan-Nya. Kembali kita berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa 12 Juli 2022. Izinkan saya, Liana Pujiastuti, mengajak Anda berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dalam menjalani kehidupan ini dapat senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, Sang Putra Allah, Juru Selamat kita. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu, memohon bimbingan Roh Kudus agar kami tetap memiliki iman kepada-Mu, tetap taat dan setia kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan hari ini bertajuk Seberapa Besar Imanmu. Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Nas kita ayat 28 berbunyi demikian. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Orang tua yang baik pasti akan melakukan segala hal, apapun, demi kesembuhan anaknya yang sakit. Demikian pula wanita Kanaan dalam perikop kita hari ini. Kita bisa melihat kegigihannya. Ia memohon, tidak cukup dengan suara perlahan. Ia berteriak, memohon belas kasihan Tuhan Yesus. "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Awalnya Tuhan Yesus diam saja. Wanita Kanaan ini, seorang asing, tidak lantas putus asa. Sambil mengikuti Yesus, dia makin keras berteriak sampai para murid Yesus merasa terganggu. Akhirnya Tuhan Yesus memberikan respon. Tetapi responnya sungguh tidak terduga, respon yang dingin, sebuah penolakan. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Mendapat respon yang demikian, wanita Kanaan ini tidak lantas menyerah begitu saja. Dia tetap memohon. Dan sekali lagi Tuhan Yesus merespon. Kali ini lebih dingin dari yang pertama. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Alih-alih marah karena diibaratkan sebagai anjing, wanita itu malah berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Mendengar jawaban wanita itu, Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, kita belajar dari wanita Kanaan ini bahwa dalam kesulitan yang kita alami, kita bisa menaruh kepercayaan dan harapan kita kepada Allah, karena hanya Dia, Allah, yang dapat dipercaya. Tuhan Yesus menggunakan kesulitan wanita Kanaan ini untuk membuat imannya makin nyata. Kesulitan yang dialaminya telah membawanya kepada Yesus. Tanpa kesulitan itu, barangkali ia tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Acap kali, kesulitan, penderitaan, atau masalah bisa mendatangkan kebaikan bagi kita karena hal itu membawa kita lebih dekat kepada Kristus.
Imam Dietrich Bonhoeffer mengatakan, iman mempertaruhkan segala sesuatu pada kesetiaan Allah. Apakah kita memiliki iman seperti itu? Andai kita memiliki iman seperti itu, maka kita akan juga bisa seperti pengkhotbah Inggris Charles Spurgeon yang menyatakan, iman yang besar bisa melihat matahari di tengah malam. Iman yang besar bisa memanen di musim dingin. Iman yang besar bisa menemukan sungai di tempat tinggi. Iman yang besar tidak bergantung pada sinar matahari. Iman yang besar melihat yang tak terlihat oleh sinar manapun. Iman yang besar bergantung kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami kalau kami masih sering meragukan-Mu. Bantulah kami ya Tuhan untuk tetap menaruh iman kami kepadamu. Percaya bahwa Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami yang dapat kami andalkan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara, selamat beriman teguh.